Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan saya tentang preposisi atau preposition. Dalam buku grammar, khususnya punyanya Betty Scramper Azhar, preposisi ini ada 45 jenis. Jadi ada 45 preposition. Damn! Tapi kali ini saya mencoba berbagi tentang 2 saja preposisi, bagaimana kita menggunakan preposition dalam kalimat yang benar. Oke, hari ini kita belajar tentang preposition to and for. Kita belajar tentang to dulu ya. Oke. Fungsi yang pertama, to ini digunakan sebagai petunjuk, yaitu menunjukkan direction or destination. Direction or destination ini menunjukkan adanya pergerakan, baik itu fisik atau physical movement ataupun transfer atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, do you take a motorbike to school? Do you take a motorbike to school? Apakah kamu pakai sepeda motor ke sekolah? Nah, to school di sini adalah physical movement. Jadi ada gerakan secara fisik. Contoh yang kedua, if you get sick, you should go to a doctor. If you get sick, you should go to a doctor. To a doctor di sini adalah tujuan kita ya. Jadi jika kamu sakit, kamu harus atau kamu seharusnya pergi ke dokter. Nah, dokter di sini terjadi physical movement juga. Nah, ini direction or destination-nya ke dokter. Kemudian contoh berikutnya, can you please give it to me? Can you please give it to me? Tolong, bisakah kamu memberikan barang itu padaku? Nah, to me di sini bisa physical movement, bisa transfer juga. Jadi seseorang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan sesuatu atau satu barang kepada orang lain gitu. Nah, kita pakai can you please give it to me, kita pakai to di situ. Kemudian yang kedua, sebagai penunjuk time atau waktu. Di sini waktu maksudnya between 2 points. Jadi dari satu waktu ke waktu yang lain. Contohnya, contoh yang pertama adalah it's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Jadi 15 menit kurang dari jam 10 atau jam 9 lebih 45. Nah, ini adalah salah satu cara menyatakan jam ya. Jadi quarter itu 15 menit. Jadi 15 menit kurang dari jam 10. Kemudian next, it's 20 to 3. It's 20 to 3. 20 menit kurang 20 menit ke jam 3. Jadi jam 2 lebih 40 menit. Nah, kita pakai itu kalau jam. Next, the shop is open from 9 a.m. to 10 p.m. The shop is open from 9 a.m. to 10 p.m. Nah, toko itu buka dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Nah, ini adalah between 2 points of time. Jadi, 2 waktu ini dari jam 9 ke jam 10. Next, I go to English course from Monday to Thursday every week. I go to English course from Monday to Thursday every week. Jadi aku pergi ke kursus bahasa Inggris dari hari Senin sampai Kamis setiap minggunya. Jadi from Monday to Thursday. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, itu fungsi yang kedua dari preposition to. Next, menunjukkan preference ya. Jadi preference itu adalah pilihan. Nah, biasanya kita tuh kalau memilih itu kan biasanya pakai or ya, atau pilih A atau B, or atau B. Tapi kalau kita pakai kata-kata prefer, kita harus pakai to. Jadi prefer to. Contohnya, I prefer chocolate cake to banana cake.
I prefer chocolate cake to banana cake. Jadi aku lebih memilih kue coklat daripada kue pisang. Anda prefer to. Next, he prefers driving a car to taking a bus. He prefers driving a car to taking a bus. Dia memilih mengendarai mobil daripada naik bus. Nah, ada prefer and to. Next, do you prefer book to diary? Do you prefer book to diary? Nah, apakah kamu lebih memilih buku daripada diary gitu? Nah, kemudian sekarang preposition for. Nah, kalau for ini fungsi yang pertama adalah menunjukkan benefit or result or advantage. Jadi menunjukkan manfaat atau hasil ya, atau keuntungan. Contohnya gini, jadi untuk apa gitu kan for. Yang pertama contohnya, vitamin C is great for your skin. Vitamin C is great for your skin. Jadi vitamin C itu sangat bagus untuk kulitmu. Nah, ini adalah advantage ya, atau benefit. Next, contoh berikutnya, exercising regularly is good for your health. Exercising regularly is good for your health. Jadi olahraga teratur itu bagus untuk kesehatanmu. Nah, ini manfaat. Kemudian fungsi yang kedua, menunjukkan durasi, duration or period of time. Contohnya, I have been living here for 5 years. I have been living here for 5 years. Aku sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Nah, ini durasi waktu. Jadi lamanya. For 5 years, selama 5 tahun. Next example, how long have you been living here for? How long have you been living here for? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Next, she has been waiting for an hour. She has been waiting for an hour. Dia sudah menunggu selama 1 jam. Nah, itu fungsi kedua, duration or period of time. Kemudian fungsi yang ketiga, helping someone atau do a favor. Jadi kalau kita membantu seseorang, membantu orang lain, ya itu kita tujukan untuk orang itu, kita pakai for someone. Contohnya, I cook every day for my parents. I cook every day for my parents. Aku memasak setiap hari untuk orang tuaku. Nah, ini kita help, membantu orang tua kita dengan apa? Yaitu memasak. Next, can you pass the book for him? Can you pass the book for him? Bisakah kamu mengambilkan buku itu untuknya? Nah, ini kan untuk membantu dia ya, membantu seseorang. Next, we will buy something for them. We will buy something for them. Kita akan membelikan sesuatu untuk mereka. Nah, itu fungsi yang ketiga. Berikutnya, fungsi yang keempat adalah menunjukkan fungsi atau kegunaan. Jadi misalkan kegunaan suatu benda, contohnya ya, this water is for drinking. This water is for drinking. Di sini kan ada for plus verb ing. Jadi ada main verbnya atau verb satunya di sini nih drink. Kalau didahului dengan for, kita harus kasih ing ya. Ini disebut gerund kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian, that screw is for fixing his bicycle. That screw is for fixing his bicycle. Screw itu untuk membetulkan sepedanya. Nah, kita recap dulu pelajaran kita. Yang pertama, tentang to tadi ada 3 fungsinya. Yang pertama untuk menunjukkan direction or destination. Jadi kemana tujuan kita, baik itu ke seseorang atau ke suatu tempat gitu ya. Kemudian yang kedua, time between 2 points. Jadi from 9 to 10 atau from Monday to Thursday. Jadi menunjukkan waktu di antara 2 waktu ya. Kemudian yang fungsi yang ketiga, preference atau choice. Jadi antara 2 pilihan. Do you prefer A to B? Like
Jadi prefer to, bukan prefer or. Kemudian fungsi dari for yang pertama benefit or result or advantage. Jadi manfaat ya atau keuntungan. Jadi for your health, for your skin, for our life. Nah, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat. Kemudian 2, menunjukkan duration atau period of time. Jadi lamanya kejadian itu berlangsung. Jadi for 5 years, for an hour, for for 1 minute. Nah, durasi, menunjukkan durasi. Kemudian nomor 3, helping someone. Jadi apa yang kita lakukan untuk seseorang, untuk orang lain. Jadi for you, for my parents, for my friends, for my teacher. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, function or use, menunjukkan fungsi. Jadi I use this pencil for writing misalnya. For kita tambahkan ing kalau untuk fungsi yang nomor 4 ini. Nah, demikian teman-teman pelajaran kita hari ini tentang preposition to dan for. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah masih dengan preposisi, tapi preposisi yang lain. Semoga bermanfaat hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.